Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Pendidikan Sejarah 2019, Universitas 11 Maret, yang terdiri dari Disti Oliza Satifah, Fuad Aminullah, Feni Yunita, Hesfa Putih Januari, Esti Pratiwi, dan saya sendiri Indah Miftahul Rahman akan mempresentasikan mengenai desain pengembangan yang telah kami kembangkan dalam mata kuliah teknologi pembelajaran. Jadi, desain pengembangan teknologi pembelajaran yang telah kami kembangkan adalah sebuah aplikasi bernama History Class, di mana History Class ini merupakan sebuah aplikasi yang memuat materi serta kuis-kuis yang bisa diakses oleh siswa menggunakan smartphone. Aplikasi History Class ini berisi sebuah kolom yang bisa digunakan untuk mengisi identitas. Yang pertama adalah nama, nomor absen, dan kelas. Untuk selanjutnya itu bisa diklik selanjutnya, dan itu akan berisi kompetensi dasar serta kompetensi inti yang bisa digunakan para guru untuk lebih memperjelas siswa di dalam memahami tujuan dari pembelajaran. Kemudian bisa disisipkan juga video yang bisa untuk digunakan sebagai simulasi agar siswa paham apa arah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di slide selanjutnya bisa juga diisikan materi-materi dari Sumpah Pemuda atau yang bisa kita gunakan materi yang lain, dan juga selanjutnya ada juga kuis yang bisa diisi siswa, serta di hasil akhir itu akan kelihatan apakah siswa mendapatkan nilai A, B, C, atau D. Dalam proses pembuatan desain pembelajaran ini, kelompok kami melakukannya dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap analisis, di mana kelompok kami mendapatkan sebuah permasalahan, yaitu adanya pandemi COVID yang menyebabkan guru serta siswa kesulitan dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Dari permasalahan tersebut, kelompok kami mendapatkan sebuah solusi, yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bisa diakses guru maupun siswa tidak dengan tatap muka atau secara online. Setelah mendapatkan solusi, kelompok kami melanjutkan ke tahap perencanaan, yaitu dengan merencanakan sebuah program aplikasi yang berisi materi atau bahan ajar dan juga sisipan video maupun gambar-gambar, serta dengan beberapa kuis-kuis yang nantinya bisa diakses oleh siswa dan juga diakses oleh guru dengan menggunakan smartphone. Setelah selesai mendesain, kelompok kami melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap pengembangan, yaitu dengan dibantu software bernama Lektora Inspire. Kelompok kami mencoba untuk membuat aplikasi dengan template-template yang telah tersedia di aplikasi Lektora Inspire ini untuk nantinya bisa digunakan dengan semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk diakses oleh para siswa maupun guru. Setelah aplikasi siap untuk digunakan, kami melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap implementasi di ruang kecil atau 5 orang saja. Kami melakukan tahapan ini untuk melihat apakah aplikasi sudah bisa digunakan semenarik mungkin dan seperti yang kami harapkan. Setelah kami selesai melakukan tahap implementasi ini, kami mendapatkan sebuah evaluasi dari anak-anak yang menggunakan aplikasi History Class ini. Kami mendapatkan beberapa kritik dan saran, yaitu yang pertama, ukuran file yang terlalu besar, jadi kurang bisa diakses di smartphone yang kurang memadai, dan beberapa ilustrasi yang kurang, serta font yang tidak terlalu menarik. Akan tetapi, dari kritik dan saran tersebut, kami mengupayakan sebuah perbaikan, yaitu agar bisa memperkecil aplikasi History Class ini agar nantinya bisa diakses di smartphone. Tidak hanya smartphone, kami juga mengharapkan agar aplikasi History Class ini nantinya bisa diakses di iOS dan juga di laptop, serta bisa diakses dalam keadaan offline maupun online, dan nantinya juga bisa digunakan untuk mata pelajaran maupun materi-materi lain. Ya, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan materi dalam aplikasi History Class, yang mana pada kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan materi Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Untuk sebelum kita
masuk ke materi lebih dalam, perkenalkan kami dari kelompok teknologi pembelajaran 1 yang mana beranggotakan yang pertama yaitu Feni Yunita, Herdianti, NIM 40, kemudian Disti Orisa Sativa, NIM 32, kemudian saya sendiri Fuad Aminullah, NIM 42, kemudian Hisfa Putri Januari, NIM 44, kemudian Esti Pratiwi, NIM 45, kemudian Indah Miftahul Rahman, NIM 48. Yang mana seperti yang saya singgung di awal, kita akan membahas materi terkait dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Untuk yang pertama itu terkait dengan latar belakang dari adanya Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda ini ada kaitannya terkait dengan politik etis atau politik pintu terbuka yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang mana praktik kolonialisasi oleh Belanda di Indonesia pada abad ke-20 mulai digencarkan. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menguasai wilayah Nusantara, seperti penerapan administrasi baru di Batavia yang dikenal dengan Pax Neerlandica, kemudian mengubah administrasi tradisional ke sistem modern, dan penerapan kebijakan ekonomi yang berbasis kapitalisme barat. Dampak diterapkan kebijakan di atas membuat rakyat pribumi mengalami penderitaan atau penurunan kesejahteraan. Kemudian akibatnya mendapatkan kritikan dari politikus dan intelektual Hindia Belanda, yaitu C.Th. van Deventer, yang pada intinya Belanda harus membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi di negara jajahan. Kemudian kritikan pun terus menyeruak, sehingga dari Ratu Wilhelmina mengeluarkan kebijakan baru bernama politik etis atau balas budi. Kebijakan ini mencakup irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Dengan kebijakan program ini, yang menjadi sorotan ialah bidang edukasi yang mengarah pada pendidikan modern, di mana melahirkan kelompok intelektual Bumi Putra dari Batavia, Bandung, Semarang, Solo, dan seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda ini ada kaitannya terkait dengan pers, yang mana pers ketika itu membawa kemajuan. Kenapa demikian? Karena pada awal abad ke-20 peran pers sangat penting, terutama pada media cetak, yaitu membawa perubahan menuju pergerakan nasional. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan pers untuk menuangkan gagasan terkait isu-isu perubahan seperti peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian perkembangan tersebut berlanjut dengan adanya peran Bumi Putra yang mampu mendirikan secara mandiri terkait penerbitan surat kabar dan menjadi seorang jurnalis. Dampak dari hal tersebut membawa persatuan di kalangan piai, sampai mampu mendapatkan dukungan dari simpatisan dan pelanggan dengan 15 cabang di Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian pergerakan kebudayaan cetak ini pada tahapnya memasuki wilayah kota kolonial, yang mana mempermudah kaum terdidik dalam memperoleh informasi. Peran pers ini membawa sebuah pembentukan organisasi seperti Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Dagang Islam. Pers juga menjadi alat propaganda, yakni mengkritik pemerintah kolonial dengan salah satunya brosur berjudul Al Eans Netherlands Was, yang pada saat itu pemerintah kolonial Belanda dirasa tidak tahu malu karena meminta dana kepada rakyat yang dijajah untuk perayaan kemerdekaan negara yang menjajah. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan bagaimana sih peristiwa munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda diawali cita-cita persatuan pemuda dari berbagai daerah seperti Jong Java, kemudian Jong Sumatera Nipun,
Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Borneo yang meramaikan pergerakan nasional. Kemudian mereka mengadakan pertemuan untuk membahas Kongres Pemuda yang pertama yaitu pada tanggal 15 November 1925. Lalu dilanjutkan dengan rapat besar di Jakarta pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 atau disebut dengan Kongres Pemuda I. Pada kongres tersebut muncul kesadaran tentang perlunya bahasa kesatuan, yakni bahasa Indonesia. Setelah kongres yang pertama, dalam rangka melawan penjajahan, maka muncul ide untuk menyatukan organisasi-organisasi pemuda daerah, yakni tanggal 20 Februari 1927 dengan nama Jong Indonesia yang kemudian mengadakan kongres di Bandung pada tanggal 28 Desember 1927. Dalam kongres ini ada beberapa keputusan penting, yaitu menetapkan nama Jong Indonesia dengan Pemuda Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar organisasi pemuda Indonesia dan persetujuan usul P3I tentang dibentuknya fusi semua organisasi-organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan. Pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II yang menghasilkan naskah rumusan Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, kami putra-putri dan putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Itu yang pertama, nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 ini, yaitu yang pertama nilai persatuan, kemudian ada nilai kemandirian, kemudian ada nilai demokrasi. Dimulai dari nilai persatuan, hal ini dibuktikan dengan berbagai organisasi daerah yang memiliki cita-cita sama dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemudian nilai kemandirian, yang mana para pemuda menumbuhkan pentingnya jati diri Indonesia, penguatan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Kemudian yang terakhir nilai demokrasi, yang mana ketika pemuda mengembangkan sikap menghargai, berjuang dengan cara bermusyawarah dan berdemokrasi melalui Volkskraat.